Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu elemen pembelajaran yang penting dalam setiap tingkatan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa dalam setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib menyertakan pembelajaran yang terdiri dari pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini menjadi bukti konkret pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan dalam usaha membentuk karakter warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita tentang pentingnya nilai-nilai kewajiban dan hak warga negara, agar semua yang dilakukan oleh warga negara itu sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara tersebut, dan tidak melenceng dari apa yang sudah diharapkan. Penjelasan tersebut mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu untuk membentuk generasi muda agar menjadi warga negara yang berkarakter. Selain itu, fungsi yang sangat esensial dari pendidikan kewarganegaraan yaitu dalam kehidupan bersosialisasi dan membangun karakter bangsa, karena di dalamnya terdapat norma-norma, aturan, dan kaidah yang digunakan untuk bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian profesional, bertanggung jawab, dan juga memiliki kompetensi yang berkualitas. Kepatuhan terhadap aturan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi salah satu hal yang mencerminkan adanya penerapan dan pemahaman nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan di lingkungan kerja. Penerapan karakter yang bertanggung jawab dan profesional, yaitu adanya perusahaan yang memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai bentuk adanya pemenuhan hak pekerja. Namun, yang jauh lebih penting, pekerja juga harus mengingat bahwa ia wajib mematuhi setiap aturan-aturan dalam K3. Bersama kita bisa sukses, sukses, sukses. Lahir dari semangat juang Ibu Pertiwi, memupuk tekad, menyatukan asa untuk bangsa Indonesia. Pupuk Kaltim hadir sebagai perusahaan petrokimia yang menyokong produktivitas industri pertanian, siap membangun Indonesia melalui inovasi dalam transformasi hijau. Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, memiliki 2 anak usaha yang senantiasa bersinergi dalam menciptakan ekosistem industri yang bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri dan perkebunan kelapa sawit. Berdiri pada 7 Desember 1977 di Bontang, Kalimantan Timur, hingga saat ini Pupuk Kaltim memiliki 13 pabrik dengan teknologi mutakhir yang berada dalam satu kawasan seluas 443 hektar dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya. Kami hadir membawa metamorfosa agraria yang mengakar dalam semangat juang para pionir, dengan selalu mengedepankan budaya kesehatan dan keselamatan kerja serta standar keamanan yang tinggi. Melalui berbagai upaya dan fasilitas yang dimiliki, kami telah menciptakan produk-produk berkualitas prima dan ramah lingkungan dengan keunggulan kompetitif untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan. Melangkah pasti dalam jejak safari, kendati jarak membentang sepanjang bahari, melintasi waktu dan jarak tiada henti. Berlandaskan pada prinsip 6T, kami selalu siap dalam pemenuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri dan kebutuhan pupuk non-subsidi untuk korporasi dan industri, serta ekspor ke berbagai belahan dunia. Untuk mewujudkan visi,
menjadi perusahaan kelas dunia yang memberikan solusi inovatif dan berdaya saing di bidang agribisnis dan kimia untuk masa depan yang berkesinambungan. Pupuk Kaltim terus melakukan berbagai langkah dan program strategis, di antaranya pengembangan pabrik soda as, pabrik amonium nitrat, pabrik NPK 3, dan mega proyek pengembangan pabrik amonia, urea, dan metanol di Papua Barat. Untuk mewujudkan strategi tersebut, Pupuk Kaltim juga mengutamakan aspek lingkungan dalam membangun ekosistem bisnis dan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk komitmen kami, serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip good corporate governance yang diimplementasikan pada setiap pengambilan keputusan. Keberhasilan kami tak lepas dari SDM yang andal dengan budaya kerja akhlak dalam mendorong kemajuan perusahaan. Pupuk Kaltim juga telah melakukan transformasi bisnis industri 4.0, mulai dari produksi hingga distribusi, dan memiliki aplikasi Presipam sebagai implementasi dari inovasi dan solusi dengan menerapkan prinsip precision agriculture, serta program Makmur dan Agro Solution melalui pendampingan intensif kepada para petani dan budidaya pertanian yang berkelanjutan. Atas kerja keras tersebut, Pupuk Kaltim meraih berbagai penghargaan dari tingkat nasional hingga internasional, di antaranya menjadi perusahaan pupuk pertama yang meraih Proper Nasional peringkat emas dan SNI Award kategori Appreciation for Maintaining Grand Platinum. Pupuk Kaltim juga diakui sebagai World Class Company dan menjadi perusahaan pupuk pertama di Indonesia yang meraih Protect and Sustain Product Predikat Excellent. Pupuk Kaltim telah diakui sebagai perusahaan Industri 4.0 dengan meraih National Lighthouse Industry 4.0 dan menjadi pelabuhan pertama di Indonesia yang meraih predikat Green Port, serta penghargaan dan sertifikasi lainnya. Kami meyakini keselarasan antara people, planet, prosperity, peace and partnership dapat menciptakan harmonisasi dalam mewujudkan proses bisnis yang berkelanjutan. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, kami juga berperan aktif dalam mewujudkan impian untuk masa depan dengan berkontribusi secara maksimal untuk masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pupuk Kaltim siap menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan untuk menyongsong masa depan baru. Kami hadir dalam semangat pionir. Kami kuat ditempa oleh tantangan. Kami maju dengan karya bermutu. Lah, Gip. Kamu kok nggak pakai APD? Gak usah, males bikin gerak. Awas lo ya. Gimana sih? Apaan sih mereka? Beredar video diduga ledakan di kawasan Kaltim Industri Estate pada Sabtu 23 Juli 2022 lalu. Kejadian ini pun sempat mengagetkan sejumlah warga yang tinggal tak jauh dari wilayah perusahaan ini. Selengkapnya terkait kronologi peristiwa dan juga bagaimana sebenarnya fakta di lapangan Tribuners, rekan Ismail Usman, reporter dari Tribun Kaltim akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa memang pada Sabtu 23 Juli lalu, pada siang hari,
tersebar video amatir yang disebar oleh salah satu karyawan di grup WhatsApp dan media sosial. Dalam video tersebut terjadi ledakan di pabrik wilayah Kaltim 5, Pupuk Kaltim, dan dalam video tersebut juga menyebarkan kepulan asap yang diduga berbahaya. Saat dikonfirmasi, SPV Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim, Teguh Ismartono pun membenarkan peristiwa tersebut. Kejadian itu terjadi di pabrik Kaltim 5 sekira pukul 11 siang kemarin maksud saya. Teguh menuturkan kejadian itu dikarenakan adanya shutdown atau malfungsi dari salah satu instrumen saat melakukan restart, sehingga mengakibatkan terjadi overfiring. Tetapi kejadian itu langsung ditangani cepat oleh tim yang berada di central control room. Dalam kejadian tersebut, PKT pun memastikan tidak ada korban jiwa sama sekali. Sementara ini pihak PKT masih menelusuri kejadian akibat overfiring tersebut. Namun diyakini PKT jika selama ini pihaknya telah tetap akan mengedepankan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Dipastikan juga gas yang keluar dan kepulan asap pasca ledakan bukan merupakan bahan beracun yang bisa membahayakan warga di sekitar lingkungan perusahaan. Usai ledakan, pabrik 5 pun PKT pun juga menyatakan tidak akan mempengaruhi tingkat produksi pupuk subsidi ke sejumlah wilayah distribusi. Saat dikonfirmasi, SPV Komunikasi Korporat PKT, Tommy Johan Agusta, mengaku pabrik Kaltim 5 yang saat ini berhenti sementara kini sudah terpantau kondusif. Dijelaskan Tommy, produksi pupuk urea per Juli ini tercatat sebanyak 1.873 ton, sementara ketersediaan stok pupuk urea subsidi mencapai 77.829 ton dan siap disalurkan ke wilayah distribusi yang menjadi tanggung jawab Pupuk Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat pula stok produksi pupuk non-subsidi sekira 305.048 ton. Stok ini juga bisa menjadi cadangan penyaluran untuk pupuk subsidi ketika penyaluran dianggap kurang. Tommy juga menjelaskan produksi pupuk ini melampaui target sebesar 310% dari target yang ditetapkan. Saat ditanya mengenai kerugian pasca ledakan, Tommy mengaku belum bisa memberikan keterangan karena saat ini pihak manajemen Pupuk Kaltim masih melakukan investigasi mendalam di lokasi kejadian, namun dipastikan semua kerusakan alat pabrik akan langsung diperbaiki. Kemudian sebelum dioperasikan kembali pabrik Kaltim 5 ini, nantinya segala proses pengaktifan pabrik akan melalui prosedur yang sesuai standar ketentuan Pupuk Kaltim. Baik, terima kasih Anda. Baik, terima kasih rekan Ismail Usman melaporkan dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas. Tolong! 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 Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang bantuin pada gaji burung menjadi asri mengais validasi, dan aku pun tak hadir seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Datang pedih semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra-putri
putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada artinya. Mendengar keluhmu malam nanti, saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak, yang untuk kita ulangi nantinya. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, saat terasa berat-beratnya. Ku tahu kau pun berjuang juga, hadapi semuanya langsung kita. Apapun yang terjadi tidak apa. Setiap hari ku bersyukur melihatmu berselimut harapan, berbekal cerita. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Mendengar keluhmu malam nanti, saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak, yang untuk kita ulangi nantinya. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya